Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Creative Fox akan melakukan wawancara terhadap Giga Cookies. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Wira, NIM 021. Saya Erlinda Artamevia, NIM 043. Saya Desala Karisma dengan NIM 046. Saya Dwi Ratna, NIM 056. Sebelumnya makasih banyak ya Mbak waktunya buat nyempetin ikut Zoom ini. Saya Pertama aku mau nanya Mbak ini selaku apa nih di Dia Cookies? aku di Dia Cookies, karena kan ini bisnis keluarga ya, jadi aku di Dia Cookies itu bagian marketingnya. Jadi kita kan ada dua tim marketing sama tim produksi. Nah, aku kepala tim marketingnya, kayak gitu. Oke. Nah, Dia Cookies ini sendiri tuh apa sih Mbak? Jualan Eh, apa dia gitu? Dia Cookies tuh udah namanya kan udah cookies ya, udah jelas tuh jualan cookies. Kita tuh jualan cookies, tapi kita produksinya tiap hari. Jadi nggak nunggu peak season aja, nggak nunggu Natalan atau nggak nunggu Lebaran. Jadi setiap hari kita produksi. Alhamdulillah juga setiap hari selalu ada penjualan kayak gitu. Oke. Dia Cookies ini sendiri tuh berdiri sejak tahun berapa sih Mbak? Berdirinya itu sejak tahun 2001. Cuman baru fokus ke dia cookiesnya itu, maksudnya baru fokus ke cookies itu tahun 2010. Jadi fokus benar-benar tiap hari kita produksi cookies tuh tahun 2010 sampai sekarang. Produknya apa aja sih Mbak kalau boleh tahu selain Produknya cookies? Produknya kita cuman cookies saja, punya 23 macam. Tapi kita kadang tiap hari juga jualan yang lain-lain, kayak sambal, pepes. Tapi itu kalau apa ya, kalau emang ada waktu luang aja baru jualan yang lain-lain. Tapi kalau setiap harinya kita selalu produksi cookies, kayak gitu. Kalau produk yang paling best seller itu apa Mbak? Di Dia Kalau di Cookies ini? cookiesnya, cookies yang paling bestseller. Di kita produk yang paling bestseller Nastar. Oh, Nastar. Oke. Iya. Mungkin selanjutnya bisa lanjut ke yang lebih mendalam tentang marketing ya Mbak ya. Oh, boleh, boleh. Nah, medianya apa sih Mbak yang digunain Dia Cookies ini buat promosi di media sosial atau media-media yang lain? Oh, kita promosinya itu pakai Instagram, WhatsApp, Facebook fanpage, sama website itu. Tapi kita fokusnya lebih ke Instagram sama WhatsApp. Berarti juga mau ke marketplace, cuman masih belum ke marketplace-nya. Oke, aku lanjut ya Mbak untuk pertanyaan selanjutnya. Hmm. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini apa saja sih Mbak strategi planningnya? Kan katanya Mbak Caca tadi kan selalu produksi setiap hari ya Mbak, dan selalu ada selalu ada penjualan. Pasti juga ada pemasukan kan lah. Strategi planning dari Dia Cookies ini gimana sih Mbak? Jadi kita tuh kalau planning itu ya sebulan itu biasanya kalau sebulan biasanya untuk bulan depan ya kita itu punya planning kayak ya hari ini kita harus ngapain, besok kita harus ngapain kayak gitu. Misal kayak dalam seminggu itu dalam sebulan itu kita selalu ngadain flash sale 3 kali atau 2 kali kayak gitu. Terus ngadain promo diskon itu minimal berapa kali. Terus kita harus biasanya pakai proyeksi juga. Pakai proyeksi itu untuk nentuin kayak kita harus ngasih diskon tuh berapa buat buat customer. Terus kita ngasih komplimen itu berapa buat customer kayak gitu. Terus kalau eh, apa ya planningnya itu emang setiap hari setiap bulan tuh kita selalu punya itu sih, selalu punya hari ini ngapain, besok ngapain, besoknya lagi ngapain, dan itu bisa berubah selagi kalau kita emang benar-benar kan namanya penjualan tuh kan nggak selalu rame ya, nggak selalu tiba-tiba nggak selalu rame. Nah, jadi kita tuh kalau emang benar-benar kok nggak target hari ini
kita kan punya target penjualan tuh dalam sehari itu kita harus 5 juta. Nah, kok nggak target ya? Udah beberapa hari ini kita nggak target. Nah, itu kita olah lagi. Kita harus ngapain? Kayak gitu. Kayak kita kasih promo, kita kasih diskon 5.000 per toples atau 10.000 per toples kayak gitu. Terus kita harus live. Tiap hari kita harus live. Terus kita harus nunjukin value kita tiap hari itu gimana. Kan kebetulan tempat aku tuh di dalam kampung ya. Jadi kita harus nunjukin value kita tuh di dalam kampung itu ada bakery gitu. Kita harus nunjukin value-value-nya kita setiap hari kayak gitu. Itu planningnya kita sih. Terus untuk yang biaya, masalah biaya tuh diproyeksi tadi tuh. Jadi kayak sebulan ini kita harus menjual berapa ratus toples kayak gitu. Nah, itu kita udah hitung keuntungannya berapa, terus kemungkinan keuntungannya berapa, terus kita harus ngasih diskon ke customer tuh berapa kayak gitu. Jadi kita nggak nggak anggra ya ngasih diskon ke customer kayak gitu. Jadi harus lihat dulu budgetnya ngasih customer itu berapa juta kayak gitu. Jadi biar biar apa? Biar nggak rugi-rugi banget kayak gitu. Berarti ini ya Mbak ya, apa itu penjualannya selalu apa habis gitu ya Mbak ya? Kayak Bukan selalu habis sih. Kita selalu kita kan ada toko, ada display. Jadi sehari itu pokoknya kita harus target 5 juta itu tadi. Kalau nggak target, kita biasanya tuh kita tunggu dulu sampai beberapa hari. Kok 3 hari ini kita nggak target ya? Ada yang salah di bagian mananya kayak gitu. Biasanya kan kalau kayak gitu, yang selalu jadi utama tuh ada orang yang tanya apa enggak, terus gimana story kita tuh yang lihat berapa kayak gitu. Kita lihat interaksinya gimana di sosial media itu kayak gimana. Tuh sih. Kalau berkurang, bah kita tuh udah gimana caranya naikin interaksi itu tadi. Naikin lead namanya. Sebelumnya lokasi di Akukis ini di mana ya Mbak? Kalau boleh tahu. Di Jalan Ketandan Baru 2 nomor 6A. Oh, berarti di pusat kota ya Mbak? Pusat kota Surabaya ya? Dia mau Malang. Oh ya, kan pertanyaan selanjutnya kan siapa market yang dituju nih Mbak? Nah, tadi Mbaknya bilang kan kalau lokasi di Akukis ini kan di dalam perkampungan. Lah, ini marketnya ini siapa Mbak? Karena kan kita tuh sebenarnya marketnya kita tuh ibu-ibu ya. Karena kan emang harganya cookies saya itu kan nggak murah. Harganya itu 75.000 sampai 100.000 ya kan per toplesnya. Jadi emang targetnya itu pekerja, ibu-ibu, terus bapak-bapak itu juga jarang. Cuman emang mereka yang apa ya gaya hidupnya yang emang hobi jajan tapi jajan yang mahal kayak gitu. Terus karena emang kebetulan juga produk kita itu wow produk ya. Jadi emang target kita tuh orang menengah ke atas kayak gitu. Cuman lokasinya kita aja yang belum di pinggir jalan, masih di tengah kampung kayak gitu. Oh iya, aku barusan lihat IG-nya nih. Mau buka ini ya Mbak ya? Store ya? Iya, mau grand opening store tanggal 5 Desember. Lokasinya di mana tuh Mbak kalau boleh tahu? Ya masih sama di sama Jalan ya? Ketandan Baru 2. Masih Berarti di tetap rumah di aku dalam sendiri. kampung gitu ya? Oh iya. Masih di dalam kampung. Oke, bisa ke pertanyaan selanjutnya Mbak. Iya. Jadi Mbak, pertanyaan selanjutnya ini market potensialnya di cookies itu seberapa besar? Kenapa putus-putus suaranya? Market potensialnya di cookies seberapa besar ya Mbak? Bisa chat nggak? Nggak. Apa putus-putus soalnya suaranya? Aku bacain aja ya Mbak. Iya, boleh. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa besar sih market potensialnya? Seberapa besar market potensialnya dia cookies ya. Nah, kebetulan cookies kita tuh kan emang nggak bisa dikirim ke luar kota ya, karena emang mudah remuk gitu loh. Terus makanya kita mau pakai marketplace tuh mikir-mikir dulu, soalnya marketplace kan kalau kita atur cuman jangkauan Surabaya aja kan sayang gitu loh. Terus kita emang target pasarnya kita itu cuman Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Nah, kebetulan akhir-akhir ini kan ada Paxel ya. Paxel kan bisa kemana-mana. Itu alhamdulillahnya pakai Paxel tuh aman, tapi cuman daerahnya cuman tertentu aja kayak gitu. Kadang kalau orang mau maksa pingin dikirim keluar kota, kita selalu jelasin sih kalau resikonya remuk gini dan mereka mau. Kalau mereka mau sama resikonya, ya kita kirim kayak gitu.
Cuman pasar kita emang orang Surabaya aja, orang Surabaya, Sidoarjo sama Gresik. Gitu. Untuk pengiriman berarti ada tambahan kayak pengamannya gitu Mbak, kayak bubble wrap kan ini cookies ya, Aku kan selalu pasti pakai ngecas. toples gitu kan. Takutnya Iya, gampang pecah atau gimana gitu. bener. Aku selalu cas tinggi sih buat biaya packingnya itu. Oh, berarti ada tambahan biaya lagi ya, Mbak ya? Oh, ya. Kalau yang di Sidoarjo Gresik itu kita punya reseller. Oh, ada Kebetulan kita punya resellernya. reseller jadi lebih dekat aja kalau yang di Sidoarjo sama Gresik. Oke. Sebelumnya maaf nih Mbak, balik ke pertanyaan sebelumnya karena ada tambahan. Targetnya ini kan ibu-ibu ya tadi Mbak. Terus harga menengah atas juga harganya. Nah, medianya ini gimana sih Mbak? Ibu-ibu kan ini ya, gaptek gitu loh Mbak Update. kalau masalah IG Oh, gitu. Ya, Gimana? jualnya tetap di Instagram dan ini sih, Instagram dan WhatsApp. Karena emang Instagram kita tuh kolamnya tuh emang udah tertata gitu loh. Emang khusus customer kita gitu. Jadi emang jelas gitu. Emang ibu-ibu, customer kita tuh ibu-ibu, pekerja kantoran tuh lebih ke mereka kan butuh jajan ya. Nah, kan kalau pekerja kantoran tuh kan gajinya lumayan gede kan. Nah, mereka jajannya di Cookies kayak gitu. Terus kadang juga buat souvenirnya apa perusahaan-perusahaan tuh kan kadang kan Hampers gitu hampersnya ya Mbak? juga hampersnya tuh di kita, carinya di kita. Harganya kan juga nggak murah ya, sekitar 400 ribuan kayak gitu. Nah, mereka pakai dia cookies. Kayaknya udah Gitu. cukup terkenal nih Mbak ya, dia cookies. Iya, cukup terkenal dia cookies. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, tujuan apa sih Mbak yang ingin dicapai dia cookies ini? Kayak dia cookies ini pengen jadi pusat oleh-oleh Surabaya gitu. Cookiesnya Surabaya. Ya, tadi tuh dia cookies pengen jadi pusat oleh-oleh Surabaya. Terus kalian pernah tahu Ina Cookies nggak? Nah itu kita pingin banget tuh kayak gitu. Jadi dia tuh sama kayak kita, persis banget sama kayak kita. Cuman hebatnya dia itu bisa di mana-mana, di kota mana-mana. Nah itu sistemnya pakai sistem reseller. Nah kita tuh pingin banget kayak gitu. Terus pingin punya tempat di pinggir jalan juga. Tuh itu sih tujuannya dia cookies dalam dekat ini itu. Jadi bisa menjangkau orang-orang yang jauh-jauh itu dengan pakai reseller itu tadi, banyak reseller tadi itu. Sama kayak Ina Cookies. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut sama Tiara ya. Ya, jadi tadi kan medianya waktu buat iklan kan ada di Instagram gitu ya Mbak. Kira-kira Ya. ada kendala apa aja sih waktu membuat iklan atau promosi tersebut? Kalau kendala sih lebih ke itu sih biaya ya. Apalagi sekarang, ini aku cerita ya. Sekarang tuh kan sosial media tuh berat banget, nggak kayak dulu. Jadi kita tuh mau ngiklan, kalau jangkauannya tuh tergantung biayanya kita. Semakin besar biayanya kita, itu dia jangkauannya semakin luas kayak gitu. Terus, nah kita itu budget ngiklannya per hari itu 50.000. Lah 50.000 ini jangkauannya masih terhitung kecil ya. Dulu tuh 10.000 udah jangkauannya gede. Nah sekarang 50.000 itu kecil banget. Terus kebetulan kalau untuk konten-konten yang menarik, kita tuh selalu lihat dari insight Instagramnya kita. Jadi kita harus mengupload sesuatu itu di jam-jam yang emang sosial media kita tuh banyak dilihat sama pengikut kita gitu. Kayak aku lihat insight-nya dia cookies itu ramenya di jam berapa ya? Jam 3 sore sampai jam 6 sore. Nah, di jam-jam itu aku harus upload di sosial media kayak gitu. Terus biasanya kalau uploadan kita tuh bagus, kalau di Instagram bisnis itu mereka udah nunjukin kalau postingan kita ini postingannya bagus, 90% bagus kayak gitu informasinya. Nah, kita tuh disarankan untuk ngiklan itu tadi. Sejauh ini untuk ngiklan sih kita nggak pernah boncos ya. Cuman emang yang masuk cuman dikit gitu aja, cuman masih apa ya, masih istilahnya balik bondol lah. Untuk biaya iklan 50.000 masih balik dari hasil iklannya tadi itu. Cuman ya itu yang kurang tuh masalah biaya, yang kendala kita tuh masalah biaya sih. Kalau biaya kan kalau per hari dibuat 100.000 kan juga ya
mahal juga ya per hari ngiklan 100.000. Jadi kita masih estimasinya 50.000 per hari kayak gitu. Itu pun jangkauannya masih kecil, nggak luas banget. Tuh. Sulitnya di situ sih. Iya, jadi gini Mbak, tadi kan promosinya kan lewat Instagram dan Instagram sekarang kan sudah mulai kayak berkembang gitu kan. Mm-mm. Apakah di Akuki sendiri tuh ada kayak tim khusus untuk iklan, jadi kayak buat konten, buat ini, atau kayak bareng-bareng aja gitu? Kalau konten, kita aku masih sama-sama masih pakai anak MP juga, masih sama Bagas, terus masih sama Mas Fajar juga kan, tim konten aku itu, mereka berdua tim konten aku. Terus kalau masalah ngiklan, itu kita masih ngiklan sendiri, jadi kita masih meraba-raba, ya lihat dari insight tadi itu, insight Instagramnya kita tadi itu, kalau emang trafficnya bagus di jam-jam tertentu, ya kita upload di jam itu gitu. Kita harus upload di jam itu. Terus kan sekarang Instagram juga makin bagus ya, makin ada reels. Nah, reels itu sangat-sangat membantu kita banget. Jadi kita upload itu eh, banyak banyak pengikut-pengikut baru, banyak pembeli-pembeli baru dari reels tadi itu. Itu lumayan membantu juga sih. Jadi kita nggak perlu nge-ads. Kita sekarang jarang nge-ads karena emang kita rajin upload reels. Kan reels itu kan langsung masuk ke pencarian ya. Nah, banyak orang yang tanya dari reels tadi. Ini nggak perlu ngiklan. Oke, untuk yang WA tadi berarti di-share-nya kayak di grup gitu atau ke PC pelanggan-pelanggan yang udah pernah beli, Kak? Kalau WA itu kita kan cuman apa ya? Jadi di Instagram kan kita ada link untuk WA ya. Nah, itu kita selalu mengarahkan kalau mau beli bisa by DM, bisa langsung klik link WA-nya. Nah, link WA-nya tadi itu cuman untuk balesin chat aja. Sama kadang kita nggak pernah broadcast, jarang banget broadcast karena menurut kita broadcast itu mengganggu sih, mengganggu banget buat orang-orang. Jadi kita kalau broadcast itu emang benar-benar penting aja. Kayak kita mau promo gede-gedean, nah itu baru kita broadcast gitu. Kalau WhatsApp itu sistem kerjanya kita di WhatsApp itu kita harus rajin lihatin story-nya mereka. Jadi kita harus nge-save semua kontak-kontak yang ngechat kita. Terus kita harus lihat statusnya mereka itu tujuannya supaya mereka kalau lihat ada dia cookies yang melihat story-nya dia, mereka tetap inget gitu loh sama dia cookies kayak gitu. Itu cara kita di WhatsApp ya. Terus pakai komen-komen juga. Jadi mereka bikin status WhatsApp apa, kita tuh komen kayak apa ya? Kita tuh nggak sebagai penjual, tapi kayak temen aja. Kayak mereka masak apa, mereka lagi ngapain, kita tuh selalu komen. Seru ya, enak ya kayak gitu-gitu. Pokoknya kita itu aku tuh selalu apa ya membuat admin-adminku tuh kayak kita tuh nggak boleh jadi admin gitu loh. Jadi kayak kita harus jadi temen buat mereka kayak gitu. Jadi mereka tuh nggak merasa kayak apa sih dicat sama adminnya dia cookies kayak gitu enggak. Jadi mereka tetap merasa kayak dicat sama di komen sama temen aja kayak gitu. Selama ini kita gitu sih. Itu juga berlaku di Instagram. Jadi kita liatin story-nya mereka, terus nge-love itu uploadannya mereka. Nah, kita komen, kita harus komen. Itu kayak gitu. Itu supaya tujuannya kayak gitu tuh supaya Instagram kita tuh tetap diingat sama mereka. WA kita tuh tetap diingat sama sama mereka gitu. Iya, satu lagi ya Mbak mau nambahin. Ya. Untuk Instagram sendiri kan biasanya kalau ada orang yang beli itu kan ada yang ngasih review gratis atau kayak testimoni gratis. Itu dampaknya besar nggak sih Mbak buat all shop-nya Mbak? Besar banget. Kan itu menurutku marketing gratis ya. Jadi mereka tuh kalau nge-tag story-nya kita tuh selalu nge-repost tadi itu kan. Kalau kita di tag itu kan mereka juga punya teman-teman juga kan di Instagram. Nah, itu lumayan. Itu promosi gratis. Kita juga jarang banget ngiklan, tapi biaya iklan kita itu kita alokasikan buat customer. Jadi kayak semisal mereka itu beli apa ya, beli cookies, kita kasih free satu apa gitu yang kecil ya. Nah, itu tuh kan masuk biaya marketing ya. Tapi mereka kan pasti senang tuh, pasti mereka bikin story. Nah, mereka bikin story itu tadi kan bisa dilihat sama teman-temannya yang lain kan. Itu salah satu marketing gratis juga sih buat kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot nge-ads, kita cuman caranya kayak gitu ngasih customer
biar mereka senang. Kan kalau mereka senang kan pasti nge-tag story-nya ke kita, ini dikasih sama dia cookies, jadi beli ini dapat ini. Itu kan lumayan ya, kayak gitu. Kadang caranya kita kayak gitu sih, kalau nggak nge-ads. Oh iya gini Mbak, nambah satu lagi boleh Kak? Boleh, boleh, boleh. Ya jadi kan kalau kita jualan di online tuh kayak ada resikonya kan banyak kan. Salah satunya tuh pembeli tuh ekspektasinya nggak sesuai sama yang mereka harapkan. Pernah nggak sih dapat komplain-komplain yang apa ya dari pembeli itu yang kurang enak gitu. Jadi gimana ngehandle-nya Kakak gitu? Kalau komplain itu mereka lebih komplain ke ini sih. Kalau pelayanan mereka nggak pernah komplain di pelayanan, tapi lebih komplain ke mereka tempat sih. Masalah tempat tadi itu ya. Kan karena kita maksudnya dalam kampung. Nah, kan dituntun motornya. Mereka lebih komplainnya tuh ternyata dia cookies itu kan emang gaungnya itu kan cookies premium ya, tapi ternyata tempatnya dalam kampung kayak gitu. Jadi mereka tuh ekspektasinya tuh tinggi tentang dia cookies, tapi ternyata pas datang ke tempatnya, oh alah cuma di dalam kampung. Jadi mereka komennya lebih ke situ sih. Di Google Business juga mereka komennya cookiesnya emang enak gini-gini, cuman tempatnya masuknya jauh, lumayan jauh dan harus nuntun juga motornya kayak gitu. Kalau komplain lebih ke situ sih. Terus kalau masalah pelayanan nggak pernah sih. Masalah pelayanan karena kita itu sistemnya dia chat, kita tuh selalu fast respon. Chat mau beli apa itu kita totalin langsung setelah TF langsung kita kirim. Karena kita kan pengirimannya pakai Grab ya, jadi cepet gitu. Jadi mereka setelah transfer ya udah kita siapin langsung kita kirim. Kebetulan juga kita kan ready stock setiap hari. Jadi tinggal kirim aja kalau mereka udah transfer. Tuh. Oke, terima kasih Mbak. Untuk dari aku cukup sekian. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh. Ya Mbak, barusan kan aku lihat IG-nya dia cookies. Terus ada giveaway emas Antam ini Mbak. Iya. Nah, itu tujuannya tuh apa sih Mbak kalau mau tahu? Convert ke penjualan kah? Atau cuman untuk informasi ke penjual gitu? Ke pembeli maksudnya. Tujuan kita kan mau grand opening kan. Nah, grand opening itu kan kita butuh orang untuk berlomba-lomba datang ke tempat kita. Nah, salah satu cara buat mereka tuh mau datang ke tempat kita yang di dalam kampung. Nah, kita tuh harus kasih sesuatu yang buat mereka tuh tertarik. Wow, yang wow. Nah, itu Mas Antam kita jadikan salah satu giveaway utama gitu. Jadi caranya gimana sih orang-orang supaya mau datang rela-relain datang ke tempat kita untuk ikutan untuk apa ya? Untuk datang di grand opening kita gitu. Jadi salah satunya dengan oh yaudah lumayan datang ke dia cookies siapa tahu beruntung ya dapat Mas Antam. Terus kita kan juga di grand opening kan nggak hanya giveaway juga kan, ada giveaway 5 orang pertama yang datang lebih cepat itu dapat uang tunai 200.000, terus dapat diskon 15.000 per toplesnya itu nanti di grand opening kayak gitu. Jadi mereka tuh nggak merasa apa ya baru kali ini kayak untung banget nih datang ke dia cookies sudah dapat kalau cepet dapat 200.000 dapat diskon 15.000 per toples. Biasanya tuh kita nggak pernah diskon tuh 15.000 per toples. Diskon 15.000 per toples itu hanya untuk reseller pembelian 50 lusin. Nah baru kali ini beli satu toples saja dapat diskon 15.000. Tuh. Ayo guys, kita datang. Iya, datang aja. Join reseller boleh nggak nih? Boleh dong, jadi reseller. Sekarang aku banyak. Terus kemarin, kalau sekarang tuh pasar aku tuh nggak hanya ibu-ibu aja sih akhir-akhir ini. Anak-anak muda seumuran aku itu udah mulai tertarik. Terus tiap aku tanya, kok mau bayar harga segini? Terus katanya kan, soalnya emang produknya enak gitu. Jadi kan apalagi produknya enak, terus dapatnya gede gitu. Oh, berarti sekarang pasar aku udah masuk ke anak-anak muda. Gak hanya ibu-ibu gitu. Kayaknya udah cukup sih Mbak pertanyaannya, udah menjawab semuanya. Sekian Teliti. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Caca. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Kak. Sukses selalu Mbak. Iya, terima kasih.